Sebelumnya kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Untan mengucapkan terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak dari komunitas Berbagi Nasi karena sudah membiarkan kami untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, Bang. Jadi kami ini malam ini cukup terkesan lah, Bang, ya, karena jujur dari saya pribadi saya cukup kaget ya, karena ya saya melihat orang-orang Pontianak ternyata cukup banyak yang tergerak untuk membantu orang yang masuk dalam kategori kurang mampu, Bang. Jadi ya saya kaget dan cukup terharu juga lah, dan rupanya ya orang-orang Pontianak yang terkategorikan pinggiran tadi itu rupanya banyak juga di Pontianak ini. Dan saya ya senang lah anggapannya karena ya kita bisa membantu mereka, dan saya harap juga ke depannya tidak cuma dari Fakultas Hukum, maksudnya dari luar-luar juga, semoga bisa juga membantu para masyarakat yang berkekurangan ke depannya. Terima kasih. Pada waktu ini kita sudah melakukan aktivitas kita tadi yang bisa dilihat dari video-video sebelumnya, dan sekarang kita sedang bersama abang dari komunitas Berbagi Nasi. Nah, Bang, sebelumnya kira-kira abang bisa memperkenalkan diri abang lah, Bang, dan abang di Berbagi Nasi ini menjabat sebagai apa, Bang? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putra Mahendra, sering dipanggil Mahen. Saya diamanahkan menjadi Jenderal Berbagi Nasi Pontianak. Kalau di Berbagi Nasi Pontianak itu sebutan ketuanya itu namanya Jenderal, dan saya termasuk Jenderal yang ketujuh. Dan sejauh ini Berbagi Nasi Pontianak ya dilatar belakangi dengan berbagai macam anggota-anggota dari suku manapun. Mungkin itu saja. Oh, berarti udah ada 7 jenderal, Bang, ya? Berarti Ya. sudah cukup lama ya, Bang? Berarti kira-kira latar belakang komunitas Berbagi Nasi ini udah dibentuk dari kapan, Bang? Oke, terkait latar belakang Berbagi Nasi Pontianak itu awalnya kawan-kawan yang dari perintis pertama itu sering melakukan kayak nyantai-nyantai di tempat kopi sehingga mereka jenuh sehingga adalah mereka buat suatu gerakan yaitu Berbagi Nasi Pontianak. Itu timbul pada tanggal 14 Februari 2012. Udah hampir 11-an tahun Berbagi Nasi Pontianak eksis sampai sekarang ini, dan saya menjadi jenderal yang terakhir lah. Mungkin untuk jenderal selanjutnya saya belum tahu. Nah, jadi dari tahun 2012 Berbagi Nasi Pontianak udah eksis dalam kegiatan sosialnya. Oh, berarti ya memang sudah lama, sampai dari tahun 2012 tadi, Bang, ya. Jadi kira-kira, Bang, yang ingin saya tanyakan lagi ini, kira-kira apakah ada kendala dan hambatan selama abang nih berkegiatan dan juga memimpin kegiatan Berbagi Nasi ini selama abang menjabat? Oke, di kepengurusan saya sendiri, terkait kendala dan hambatan, mungkin ini menjadi salah satu faktor ketika kita membawa massa yang banyak. Kendalanya mungkin kita bisa terjadinya suatu yang memang terlalu ramai sehingga tidak membuat kondusifnya suatu kayak kegiatan kita. Tadi mungkin kamu udah bisa lihat bahwasanya banyak yang di jalanan itu sering minta, dan itu menjadi satu kekhawatiran kawan-kawan, dan juga hambatannya mungkin ketika kawan-kawan perempuan yang turun ikut adil itu hambatannya kita juga takut mereka karena banyak hal-hal ketika kita masuk dalam pasar itu banyak hal yang memang menjadi salah satu potensi untuk adanya hambatan untuk kegiatan itu. Oh, berarti ini kayak orang yang tidak masuk ke dalam target gitu ya, betul. Malah ikut memanfaatkan gitu ya. Oh. Karena memang dia suka kayak ada yang pemabuk dan sebagaimana, itu sering mengganggu. Itu mungkin jadi salah satu hambatan kami ketika melakukan kegiatan. Tapi sejauh ini kegiatan kami selalu berjalan dengan baik, dan kami menghindari hal-hal yang memang udah menjadi kekhawatiran kami. Mungkin menjadi salah satu tugas kami untuk menghindar dari hal-hal tersebut. Oke. Berarti berarti yang orang-orang yang tadi itu ya, Bang, di pasar tadi itu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu yang di pasar itu sebenarnya udah 3 minggu yang lalu itu kami ngebagikan di situ. Karena memang yang jadi salah satu faktornya itu ketika kita udah memberi dan mengasih, mereka langsung minta lagi, otomatis dapat 2 dan 3. Jadi sehingga
saya sendiri itu juga menjadi kayak kesal sih, karena kita juga berbagi kepada orang lain. Jadi kan jangan sampai ada yang double bahkan minta 3 sampai 4. Itu jadi salah satu faktor kita tuh kadang niat yang pengen berbagi malah jatuhnya kita kesal. Nah, itu jangan sampai niat itu sampai ada lagi lah gitu. Jadi lebih baik kita menghindar dari hal-hal yang buat yang awalnya niat kita bahagia pengen berbagi jadi mood kita tidak enak. Nah, itu jadi salah satu hal yang harus kita hindarkan. Nah, ini Bang, untuk respon masyarakat nih Bang, kira-kira ada yang positif atau ada yang negatif atau gimana tuh Bang untuk respon masyarakat kepada komunitas berbagi nasi ini Bang? Oke, alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai 11 tahun berbagi nasi Pontianak, respon masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di berbagi nasi Pontianak. Mengapa saya bilang bahwasanya karena sejauh ini apapun kegiatan apapun yang kami buat selain berbagi nasi, bahkan kita berbagi di panti asuhan, berbagi di panti jompo, berbagi di kalangan-kalangan jalanan di kota Pontianak, itu kami selalu didukung oleh masyarakat kota Pontianak, karena mungkin kami yang kami selalu menjaga itu terkait kepercayaan mereka terhadap bahwasanya donasi yang mereka salurkan kepada tim berbagi nasi Pontianak itu selalu disalurkan. Itu menjadi salah satu amanah dan tanggung jawab bahwasanya tim berbagi nasi Pontianak bisa melakukan tanggung jawab dalam mengeksekusi donasi tersebut, dan cukup baik dan alhamdulillah selalu didukung dari masyarakat kota Pontianak. Baik, berarti tadi kan Abang bilang nih ada di panti asuhan dan panti jompo juga ya Bang ya? Berarti kegiatan dari berbagi nasi ini nggak cuma keliling-keliling jalan juga ya Bang? Ya, betul. Berarti kira-kira selain 2 yang tadi itu kegiatannya yang lain-lain apa aja Bang? Nah, terkait berbagi tersebut itu kami selalu membuat kayak per bulan itu, misalkan kita di berbagi panti asuhan muslim, setelah itu bulan ke depan kita ke panti asuhan non muslim, setelah itu kita ke panti jompo muslim, setelah bulan depannya lagi kita ke panti asuhan non muslim, dan juga langsung kegiatan akhirnya kita ke berbagi di sembako ke tepi-tepi jalan, seperti kayak kita bagi nasi itu. Nah, targetnya sama kayak di jalanan, itu kegiatan akhir dari. Jadi tuh kami tuh selalu di rolling di setiap kepengurusan saya sih. Kalau di kepengurusan lainnya itu berbeda. Jadi tergantung kepala yang memimpin sebenarnya terkait kegiatan berbagi nasi Pontianak. Dan intinya kegiatan berbagi nasi Pontianak dan komunitas sosial berbagi nasi Pontianak tidak ada memandang suku, agama maupun apapun. Di sini kami niatnya memang memang kita memandang kemanusiaan, tidak ada memandang bahwasanya kami berbagi untuk semuanya, tidak ada memandang suku dan agama dan apapun itu. Jadi ya semua yang dalam kategori kurang beruntung tuh pasti kalau ketemu dengan berbagi nasi yang sedang menjalankan kegiatannya pasti ya akan dibantu ya. Ya, dalam artian ya seperti kegiatan utama kita berbagi ya Bang ya. Betul. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira pesan Abang dan untuk harapan Abang lah nih Bang kedepannya bagi tidak cuman komunitas Abang yang sekarang ini untuk kedepannya, tapi untuk masyarakat kita yang terkhususnya di Pontianak ini Bang. Kira-kira gimana Bang harapan Abang? Oke, untuk pesan mungkin untuk pesan untuk di komunitas berbagi nasi Pontianak, yaitu semoga bisa menjadi jembatan atau wadah kepada seluruh masyarakat kota Pontianak dalam menyalurkan hal-hal baik, kegiatan-kegiatan baik, dan juga harapan saya semoga berbagi nasi Pontianak selalu memberikan stigma positif, dalam artian di sini masyarakat bisa ikut andil dalam hal apapun, mau begitu ikut aksi maupun titipan donasi, kami selalu terbuka dan bisa untuk menjaga selalu kepercayaan kepada seluruh masyarakat kota Pontianak itu sendiri. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang untuk saya juga ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Fakultas Hukum Untan semester 1 yang untuk tugas bahasa Indonesia ya, makan bahasa Indonesia. Semoga tugas ini menjadi salah satu wadah kawan-kawan bisa mengemban dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini kawan-kawan bisa menjadi salah satu faktor bahwasanya banyak nilai-nilai yang di luar sana masih dalam kategori kurang beruntung. Kawan-kawan bisa mengambil hal-hal baik, nilai-nilai baik yang bisa kawan-kawan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang siapa nih Bang? Bang Jonathan. Bang Jonathan, mungkin sekian dan terima kasih. Oke, baik.
Mungkin sekian interview yang dapat kita laksanakan pada hari dengan Abang Ketua Komunitas Berbagi Nasi. Sekian, terima kasih. 세상의 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 너니? 달라고 Here I am waiting for you I hope that someday you will realize Can I call you Rose?